Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Putramu Kau utus menjelma menjadi manusia dan mewartakan namamu kepada siapa saja yang bermaksud baik. Kami mohon, semoga kami Kau tandai dengan namanya dan Kau berkati dengan roh-Mu, agar dapat bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran pada setiap tingkah laku kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang pertama di tahun 2023, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21b sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan-bacaan yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengajak kita untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada setan dimanapun dan kapanpun dalam hidup kita. Kita sebagai murid-murid Yesus atau orang-orang percaya harus selalu waspada, karena di dalam rumah ibadat pun sebagai tempat yang dikhususkan untuk memuji Tuhan, ternyata bisa dimasuki oleh setan
dan bahkan bisa merasuki seseorang. Setan bisa dengan mudah berkuasa. Yesus tidak memberi kesempatan kepada setan untuk berbicara dan mengganggu seseorang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai pengikut Yesus atau murid-murid Yesus atau orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang mestinya belajar dari Yesus untuk menghardik setan yang senantiasa mengganggu kita bahkan saat kita beribadat. Manifestasi dari pengaruh setan dalam hidup kita tidak hanya dalam bentuk kerakusan, tetapi juga bisa dalam bentuk godaan-godaan sederhana. Misalnya menggunakan HP atau gawai saat beribadat, mengobrol atau mengganggu orang lain yang sedang serius mendengarkan sabda Tuhan, ingin cepat-cepat selesai misa karena ada yang lebih menarik di luar atau di tempat lain. Bahkan tidak jarang ada yang mencuri dalam gereja, mencuri HP atau mengambil kolekte. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi. Di paroki Argapura pernah terjadi. Orang mencuri HP, orang mengambil uang kolekte, bahkan mencuri motor ketika saat orang yang sedang beribadah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setan selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Maka hardiklah setan itu dalam dirimu, supaya tidak senantiasa merasukimu. Hal lainnya juga penting untuk kita perhatikan adalah bahwa meskipun setan mengenal siapa Yesus, yaitu sebagai yang kudus dari Allah, namun ia tidak bertobat. Pertobatan merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan dan kehendak Allah untuk mengikuti Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani panggilan kita sebagai orang-orang beriman, tentu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, godaan yang kita hadapi, yang kadang-kadang membuat kita lelah, bakal lari meninggalkan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Ada godaan-godaan untuk mencari nama lewat tugas yang dipercayakan kepada kita. Ada godaan kepada kita bahwa kita mau rajin beribadat, bukan karena kita mau datang memuji Tuhan, tapi karena kita supaya disanjung orang sebagai orang yang saleh, orang yang taat beragama. Padahal datang ke gereja atau mengikuti kegiatan gereja supaya dipuji dan disanjung orang. Singkatnya bahwa dalam menjalani kehidupan beragama dan beriman kita diajak untuk selalu sungguh-sungguh, selalu memeriksa dan merenungkan apa motivasi saya untuk menjalankan kehidupan menggereja saya. Karena setan bisa saja menggunakan hal-hal yang kudus itu bukan untuk supaya kita semakin terarah kepada Tuhan, tetapi justru supaya semakin jauh daripada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu tadi sudah saya katakan, misalnya contoh hal yang kudus bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya ketika kita sedang ikut misa, kita bermain HP, kita mengobrol,
dan lain-lain. Atau kita menyambut tubuh dan darah Tuhan secara tidak pantas. Maka sebagai orang-orang beriman yang hidup sama sekarang, mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita, memurnikan motivasi hidup beriman kita. Semoga kita semakin sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan, dan Tuhan semakin merajai seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.